Ini teman-teman sekalian. Tadi diceritakan tanah ini tanah yang menjadi sumber penyebab kedatangan kekuatan global sampai ke sini. Inilah tanah Maluku. Dan bukan semata-mata karena kekayaan alamnya, tapi juga oleh manusianya. Bahkan ada catatan sejarah yang menceritakan bahwa salah satu versi orang pertama yang pernah keliling dunia adalah orang dari Maluku. Salah satu versi, ada banyak versi, salah satu versi yang menggambarkan bahwa Maluku adalah bagian dari global di masa yang sangat awal dulu. Dan kita menyaksikan tumbuh orang-orang hebat dari Maluku. Ini salah satu orang hebat yang muncul, ini kami dapat kutipannya nih. Kaos ini kutipannya, boleh saya buka aja ya. Bisa dibaca tulisannya. Apa bacanya? Ya. Ya. Apa tulisannya? Politik bukan alat kekuasaan, tapi etika untuk melayani, kata siapa? Johannes Leimena. Dan Johannes Leimena ini, kalau Bapak Ibu teman-teman semua dengar kata puskesmas, tahu puskesmas ya? Pusat Kesehatan Masyarakat, siapa yang menggagas itu? Johannes Leimena, orang yang menggagas konsep puskesmas yang hari ini dirasakan manfaatnya di seluruh wilayah Indonesia. Dan insya Allah nanti ada puskesmas di seluruh wilayah di Maluku ini. Jadi kami menyatakan bahwa begitu banyak orang-orang hebat yang muncul. Nah, kami ingin ke depan Maluku tidak lagi menjadi daerah yang tertinggal. Kenapa? Karena konsep pembangunan kepulauan akan kita adopsi. Bahkan kebijakan tentang pangan pun kami mengadopsi istilah agromaritim. Kenapa? Karena produksi pangan itu ada yang di tanah, ada yang di laut. Yang di laut itu yang biasa disebut aquaculture. Yang di tanah disebut agriculture. Keduanya insya Allah kita jadikan satu kebijakan, namanya agromaritim. Dan konsekuensinya maka banyak aturan-aturan yang menghambat pembangunan di kawasan kepulauan harus diubah. Salah satu wilayah kepulauan di Indonesia adalah Kepulauan Maluku. Dan harapannya dengan perubahan itu maka wilayah kepulauan bisa tumbuh berkembang. Yang kedua, ini punya kekayaan budaya yang mewarnai Indonesia. Tadi sudah disebutkan kita akan bangunkan tempat-tempat yang terkait dengan kebudayaan. Tapi yang tidak kalah penting, yang bahkan menurut saya yang paling mendasar, kita ingin kualitas pendidikan di Maluku setara dengan kualitas pendidikan di kota-kota di Jawa. Supaya apa? Supaya ibu dan bapak ketika mereka menidurkan anaknya kecil, tidak usah membayangkan mengirimkan anaknya untuk pergi ke kota di Jawa. Tapi dia bisa mendidik anaknya tetap di kota ini. Saya mengalami, saya sekolah di Jogja. Teman-teman kelas saya itu ketika SMA, sebagian SMP, itu mayoritas SMA, banyak yang datang dari jauh. Dan datang dari jauh itu mereka apa? Melepaskan diri dari orang tuanya untuk dapat pendidikan berkualitas agar punya masa depan. Betapa tidak ringan bagi orang tua ketika mereka dipaksa mengirimkan anaknya pergi bukan karena semata-mata keinginan, tapi karena kondisi sekitarnya yang belum menyiapkan. Negara harus hadir di Maluku, negara harus hadir di Ambon dengan pendidikan yang berkualitas supaya orang tua bisa mengirimkan anaknya di sekolah terdekat, tidak perlu meninggalkan Ambon untuk bisa mendapatkan sekolah-sekolah yang berkualitas. Dengan begitu kita nanti punya kesetaraan. Ibu sekalian, banyak hal yang ingin kita kerjakan. Tapi kalau boleh saya sampaikan sebagai pesan pada kita semua, bahwa apa yang dikerjakan di masa lalu, alhamdulillah saya bersyukur bahwa Maluku adalah bagian dari perjalanan hidup kami. Bahkan saya di sini mengajak mantan pengajar muda yang pernah bertugas di sana. Coba Dedi, kamu berdiri. Ini Dedi Wijaya. Dedi ini bertugas di Pulau apa, Ded? Siapa? Ini Dedi. Satu lagi, Billy mana Billy? Ada Billy di sini. Billy David. Mana? Oh itu Billy, coba sini. Ded di mana pulaunya? Iya Pak, jadi saya dan
Saya dan Billy, kami bertugas di Kepulauan Molomaru di Kepulauan Tanimbar, Pak. Jadi saya di desa yang namanya Wadanko, itu di pinggir Laut Banda ya, sama Billy di Adodomolo. Di Adedemolo. Lalu Billy di mana? Sama, kami satu pulau, Molomaru Pak. namanya. Molomaru. Ada yang sudah pernah sampai sana? Belum. Kalau sampai ke sana jelaskan dari Ambon naik kapal, prosesnya gimana kemarin? Ya kalau dari Ambon ke Somlaki kan 1 malam ya naik kapal ya Bapak Ibu. Dari Somlaki ke Larat 1 malam lagi, lalu ke tempat kita 6-8 jam ya jadi ya. Jadi lebih dari 24 jam kalau dari hitungan dari Somlaki saja, belum dari Ambon ya. Dan di sana tidak ada sinyal, jangankan tidak ada sinyal internet, tidak ada sinyal telepon. Jadi mereka bertugas di sana selama 1 tahun. Dan mereka adalah anak-anak berprestasi yang sesungguhnya bisa dapat pekerjaan-pekerjaan yang sangat baik di Jakarta. Tapi mereka berada di pelosok-pelosok itu. Saya ingin sampaikan apa? Bahwa ketika kita mengikhtiarkan kemajuan, banyak orang mau terlibat, banyak orang mau melakukan. Dan saya makin optimis, Indonesia punya stok anak muda yang baik-baik. Ya Pak. Jadi mereka berdua, sebenarnya berenam ya waktu itu ya. Berenam, buat mereka, rumah keduanya adalah tempat mereka mengabdi selama 1 tahun. Betul nggak Bill? Billy ini berasal dari Papua, asal dari Papua, sekolah di Jawa, dia kembali mengabdi di pelosok. Sudah bekerja di perusahaan pertambangan di Kalimantan dan ditinggalkan bekerja di sana. Dedi adalah hasil dari Makassar, kemudian setelah kuliah mengabdi kepada kita. Mereka berdua setelah selesai di pelosok meneruskan pendidikan. Dedi mendapatkan master dari Inggris dan Billy mendapatkan master dari Amerika Serikat. Okay? Lalu mereka berdua, ini yang saya sampaikan, kompetensinya kelas dunia tapi hatinya grassroots. Ya, oke, boleh balik lagi dan terima kasih. Dan sekarang saya bersyukur karena saya ditemani oleh anak-anak yang hatinya di rakyat kebanyakan. Saya bersyukur anak-anak yang kompetensinya kelas dunia dan mereka yang bekerja bersama selama ini. Insya Allah perubahan yang kita dorong adalah perubahan yang bisa memberikan manfaat pada mereka yang kecil. Nah, jadi buat semuanya saya berikan pilihan pada semua. Nanti pada tanggal 14 Februari, semua punya kesempatan. Ada 3 pasang yang ditawarkan oleh sistem politik kita. Kepada siapa amanat dan kewenangan itu dititipkan. Kekuasaan ada pada rakyat, kekuasaan tetap pada rakyat. Tapi kewenangan, otoritas itu akan diberikan. Dan salah satu dari 3 itu akan diberikan. Dan saya percaya rakyat Indonesia akan bisa membandingkan rekam jejaknya, rekam karyanya, rekam pikirannya. Dan sesudah itu mereka akan menitipkan. Kenapa? Karena yang dipilih ini bukan pemilihan foto untuk dipasang di ruang kelas. Bukan. Ini pemilihan orang untuk mengambil keputusan atas nama rakyat Indonesia. Yang dipilih itu bukan untuk masang foto, tapi untuk mengambil keputusan. Dan keputusan apapun yang dibuat itu atas nama negara Republik Indonesia. Ingat, kita memilih pengambil keputusan, bukan memilih foto untuk dipajang di ruang kelas. Kalau milih foto dipajang ruang kelas, cukup bandingkan bannernya. Kami nggak nyetak banyak banner juga soalnya. Ya, karena itulah kami keliling kemana-mana. Tapi kami yakin dengan dialog, dengan interaksi, rakyat akan bisa membaca pikiran, akan bisa membaca rekam jejak. Terima kasih buat semua yang hadir di Sakanis. Terima kasih Ambon, terima kasih Maluku. Terima kasih semua yang hadir di sini. Tepuk tangan buat semuanya yang hadir di sini. Terima kasih telah mewarnai Indonesia kita. Insya Allah dari Ambon dikirimkan pesan perubahan untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.